percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah Innovative Generation. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk bertemu lagi di ibadah Innovative Generation pada hari ini. Mari kita akan memulaikan ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukur, kedamaian
Mari saudaraku yang terkasih, kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang rendahkan diri ke hadapan-Nya. Kita mengakui semua kesalahan yang telah kita perbuat yang mengecewakan hati Tuhan. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust You, in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, hikmat-Nya ku tinggalkan. Tuhan terima anakku, berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Mari kita bersukacita dengan menyambut berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana dalam Mazmur pasal 118 ayatnya yang keempat hingga yang kelima. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan.
Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, and a light unto my path. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan membaca serta merenungkan firman. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Di dalam Engkau, kami memiliki tujuan hidup yang jelas. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap mengatakan ya pada kehidupan, sebab kami bersama Tuhan Yesus, jalan dan kebenaran dan hidup. Di situ kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Saat ini, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, silahkan nanti saudara-saudari melihat melalui media YouTube. Di situ ada sebuah tampilan yang bagus, nyanyian yang kira-kira begini syairnya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku tetap katakan Tuhan Yesus baik. Nyanyian ini ingin mengajak kita bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak peristiwa kehidupan.
Kadang kita berjumpa dengan pengalaman-pengalaman menyenangkan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, atau peristiwa-peristiwa lain yang membuat kita berkata, "Puji Tuhan, aku berhasil." Namun di sisi lain, kita juga berjumpa dengan hal-hal yang membuat terpuruk, membuat kita bertanya-tanya, mengapa harus aku yang mengalaminya? Membuat kita merenung kembali peristiwa-peristiwa itu dan terkadang membuat kita tidak percaya peristiwa buruk, kegagalan, atau peristiwa-peristiwa lain yang membuat kita terpukul terjadi di dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami peristiwa itu, apakah kita tetap mengatakan, "Yes, puji Tuhan"? Apakah kita masih mengatakan, "Tuhan Yesus baik"? Kehidupan kita sehari-hari berjumpa dengan banyak dinamika. Dan di dalam peristiwa-peristiwa itu, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 akan kita renungkan bersama-sama. Mari saudara-saudari kita membuka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai jalan karena ia sudah menetapkan ada satu tujuan hidup yang jelas. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, dalam rumah Bapa-Ku banyaklah tempat tinggal." Itulah tujuan kehidupan setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Hidup kita punya tujuan. Apa pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas itu? Seorang bernama Viktor Frankl mengatakan, orang yang memiliki tujuan hidup menurut pengalamannya dari data-data yang berdasarkan pada penelitian-penelitian menyebutkan bahwa orang itu akan memiliki cara hidup yang positif. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dikatakan cenderung hidup dalam kebahagiaan. Orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, ia akan selalu melakukan tindakan-tindakan yang positif di dalam hidupnya, apapun yang terjadi di dalam dirinya. Ini berangkat dari pengalaman Viktor Frankl sendiri. Silahkan saudara-saudari nanti melihat di Google, ketik Viktor Frankl, logo terapi. Apakah itu? Ya, Viktor Frankl, ia seorang psikiater, seorang dokter. Pada masa itu, ketika Nazi berkuasa, ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang sangat kelam dan gelap. Ia mencatat beberapa kali dipindahkan ke kamp-kamp konsentrasi, salah satunya di Auschwitz. Dan di situ ia melihat bagaimana cara orang hidup. Ada orang yang kehilangan semangat. Ia tidak punya arah, tidak punya tujuan hidup. Dan orang-orang yang demikian akan melihat semua yang dialami sebagai sebuah musibah
yang membuat dirinya terpuruk, membuat dirinya kehilangan semangat untuk hidup, dan bahkan orang-orang yang semacam itu bertindak fatalistik. Pada waktu itu diceritakan oleh Viktor Frankl, di sekitar penjara ada pagar dari kawat berduri yang dialiri dengan aliran listrik. Mereka yang tidak punya tujuan hidup berpikir fatalistik dan menabrakkan dirinya ke pagar beraliran listrik itu dan mati dengan cara yang mengenaskan. Berbeda dengan orang yang punya tujuan hidup. Mereka yang memiliki tujuan hidup akan senantiasa memperjuangkan dirinya untuk melakukan yang terbaik. Ada penindasan, ada pencideraan, ada perampasan terhadap hak-hak hidup, ada tindakan-tindakan kasar dan jahat yang ditimpakan kepadanya. Namun karena mereka memiliki tujuan hidup, maka mereka tetap punya semangat untuk memperjuangkan yang terbaik. Aneka propaganda yang melawan tindakan-tindakan kemanusiaan yang dialami oleh Frankl dan orang-orang lain. Bagi orang-orang yang punya tujuan hidup, mereka punya keyakinan, hidup saya tetap bermakna. Ada kebermaknaan di tengah-tengah situasi itu, dan pemaknaan terhadap hal itu. Pemaknaan bahwa saya masih memiliki hidup yang bermakna di tengah-tengah situasi yang seperti ini, membuat mereka memiliki optimisme, memiliki keyakinan bahwa hidup harus diperjuangkan apapun yang terjadi. Mereka memiliki keyakinan untuk mengatakan ya terhadap kehidupan. Katakan ya terhadap kehidupan, karena ketika orang mengatakan ya terhadap kehidupan, dirinya akan menghilangkan sikap skeptis dalam dirinya. Setiap keraguan-raguan di dalam dirinya diubah menjadi keyakinan-keyakinan. Pemikiran-pemikiran yang pesimis diubah menjadi pemikiran-pemikiran yang optimis. Dan orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, memaknai kehidupannya bahwa hidup kita itu bukan hanya saat ini. Orang mengatakan hidup kita belum titik, bro. Masih ada banyak tanda baca yang lain. Mungkin ini tanda koma. Di mana ketika tanda koma itu ada, kita jeda sejenak untuk merenung, untuk memikirkan kembali, untuk melihat bahwa masih ada yang lain. Dan kita masih tetap berjalan atau menuliskan tulisan-tulisan lain yang bermakna. Kita memberikan makna hidup terhadap segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan ini. Itu yang dialami oleh Viktor Frankl, dan pada akhirnya dari ceritanya Viktor Frankl berhasil lepas dari kamp konsentrasi di Auschwitz. Ketika Nazi dikalahkan, ia menjadi orang yang merdeka. Ketika menjadi orang yang merdeka, ia tetap memaknai kehidupannya. Nah, biasanya dalam hidup ini, ketika ada orang itu berkemenangan, menang, dari terbelenggu menjadi bebas, ada euforia. Dan euforia itu terkadang membuat orang lupa diri, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Itu euforia. Kalah ngamuk, terpuruk, kalau menang euforia, mabuk gitu ya. Maka ada orang mengatakan kalah ngamuk, menang mabuk gitu ya. Sama-sama
hidupnya tidak terkontrol. Viktor Frankl dalam pengalamannya selepas dari kamp konsentrasi Auschwitz, beliau tetap memaknai kehidupannya dan mengatakan bahwa hidupnya harus bermakna dengan hadir bagi yang lain, dengan menolong yang lain. Itulah kebermaknaan hidup. Dalam segala sesuatu, orang akan hadir bagi yang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Ya, dalam hidup ini ya kadang-kadang dijumpai sesama orang yang susah, sesama orang yang sulit, justru saling menjatuhkan, bukan bertolong-tolongan. Itu juga terjadi di kamp konsentrasi Auschwitz, cerita Frankl itu. Sama-sama sulit, sama-sama tertindas, namun yang terjadi saling menindas, saling menyulitkan. Kalau ada orang lain yang berhasil, iri, marah. Sementara kalau ada yang terpuruk, orang bergembira. Itu hidup yang tidak bermakna. Ketika Frankl lepas dari kamp konsentrasi di Auschwitz, ia hadir bagi banyak orang, ia menuliskan refleksinya dan ia menemukan cara bagaimana menolong banyak orang yang terpuruk. Supaya mereka juga menemukan hidup di dalam segala sesuatu yang dihadapinya. Dalam ceritanya, suatu kali ada seorang profesor yang mengalami kecelakaan dan harus diamputasi. Kakinya diamputasi dan ia kehilangan satu kaki. Profesor itu datang kepada Viktor Frankl dengan keluhan-keluhan, dengan kemarahan-kemarahannya, dengan segala kepedihan dalam hatinya dan mengatakan, saya sudah tidak punya masa depan lagi. Frankl mengajak orang itu untuk merenung. Mari kita merenung dan bertanya dalam diri, apakah engkau seorang pelari? Kalau engkau seorang atlet, seorang pelari, maka dalam situasi disabilitasmu itu engkau akan sangat terpuruk. Namun engkau bukan seorang pelari. Coba temukan makna di balik itu. Engkau masih bermakna dalam keberadaanmu karena engkau masih bisa berpikir, masih bisa melakukan kajian-kajian keilmuan yang mulia untuk banyak orang. Itu menemukan makna di balik penderitaan. Dan hal itu akan terjadi kalau ada cinta, ada kasih. Kita memberikan makna pada hidup karena di sana ada cinta kasih. Dan untuk kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita mendapatkan sebuah pengajaran, sebuah penghiburan, sebuah janji Allah yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus ingin mengatakan pada kita, tujuan kita jelas, yaitu Bapa. Dia punya rumah Bapa. Dalam ayat yang pertama, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Nah, seringkali nats ini dikaitkan dengan kematian, bacaan untuk kematian. Itu terlalu sempit. Mari kita perluas. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, itu tujuan dari kehidupan kita. Bahwa nantinya kita semua akan berjumpa dengan kematian sebagai sebuah keniscayaan, itu ya, itu benar. Namun bukan berarti pernyataan Tuhan Yesus dalam rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal itu menuju ke sana setelah kematian. Lebih dari itu, saudara-saudari. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal,
ingin mengajak kita melihat bahwa di dalam Bapa ada pengharapan, ada kehidupan. Digambarkan dengan rumah. Rumah sebagai sebuah keadaan di mana ada damai sejahtera, ada kehidupan yang benar-benar hidup di situ. Banyaklah tempat tinggal. Tujuan kita jelas. Tujuan kita yang jelas itu membuat kita punya keyakinan. Membuat kita tidak lagi ragu-ragu menatap, menjalani kehidupan ini. Hidup kita punya tujuan, dan karena itu hidup kita diarahkan kepada tujuan itu, dan kita bersyukur karena Tuhan Yesus menuntun kita menuju tujuan itu. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Katakan ya pada kehidupan. Kita diajak untuk melihat dialah jalan yang menuntun, yang mengarahkan kita. Ia adalah jalan yang membuat kita punya kepastian. Ia adalah kebenaran di mana oleh anugerah Allah ada pembenaran atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ia memberikan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, katakan ya pada kehidupan. Seperti pengalaman dari saudara kita Viktor Frankl dan juga penegasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada kita. Membuat kita meyakini bahwa hidup kita begitu bermakna. Pengalaman-pengalaman hidup hari demi hari yang kita alami kaya dengan makna. Hidup ini menawarkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang bersumber dari Allah. Maka katakan ya pada kehidupan. Suatu kali ada seorang muda yang menceritakan pengalamannya kepada saya. Pemuda ini mengatakan begini, Pak Pendeta, beberapa hari yang lalu saya berniat untuk mengakhiri hidup saya. Saya sudah merasa lelah, saya bingung. Saya merasa hidup saya tidak bermakna lagi, tidak berguna lagi. Saya bersyukur mentor saya mengirim ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika saya membaca ayat itu, saya bersyukur kepada Tuhan, saya menangis, saya bersujud kepada Tuhan dan mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan ingatkan saya. Tuhan memberikan kepada saya peneguhan yang luar biasa melalui mentor saya. Terima kasih Tuhan, hidup ini adalah milik Tuhan. Saya tidak layak kalau saya mengakhiri hidup saya. Hidup ini milik Tuhan. Maka saya harus hidup untuk Tuhan. Itulah pengalaman seorang muda yang menemukan peneguhan dari Allah dari bacaan kita hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain untuk menuju kepada Bapa, kepada tujuan itu. Sekarang kita dipanggil untuk mensyukuri hidup. Katakan ya pada kehidupan, apapun yang terjadi. Sebab Tuhan Yesus baik. Ia menuntun, mengarahkan kita ke tujuan yang sempurna, yaitu Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita mengarahkan hati untuk bersama Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kasih penyertaan-Mu sungguh amat baik. Kami dicinta oleh Tuhan.
karena cinta Tuhan pada kami. Maka Tuhan memberikan jaminan kepastian. Tuhan memberikan kepada kami tujuan hidup yang pasti, yaitu kepada Bapa. Di dalam Tuhan pula kami merasakan cinta kasih karena Tuhan Yesus menjadi jalan dan kebenaran dan hidup. Syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Untuk itu kami ingin merayakan syukur kepadamu melalui hidup yang bertanggung jawab. Melalui hidup yang dijalani dengan sukacita. Melalui hidup yang dijalani dengan melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami. Karena kami ingin katakan ya pada kehidupan apapun yang terjadi. Karena kami percaya dalam segala situasi hidup kami, Tuhan ada di sana. Ketika kami merasakan kegembiraan, Tuhan bersama kami. Ketika kami terpuruk, ketika kami gagal, ketika kami dalam penderitaan, Tuhan juga hadir, turut merasakan penderitaan, turut merasakan kegagalan, turut merasakan kepahitan yang kami alami. Saya berdoa untuk setiap pribadi yang pada hari ini mendengarkan firman-Mu, supaya kehidupan mereka mengalami Tuhan, diubah oleh Tuhan, supaya tetap katakan ya pada kehidupan apapun yang terjadi. Kami doakan keluarga-keluarga supaya dalam kehidupan sehari-hari mengalami Tuhan. Kami doakan para orang tua dalam kehidupan sehari-hari bersama putra-putrinya, Tuhan menjadikan setiap keluarga benar-benar hidup dalam anugerah-Mu di dalam jalan Tuhan. Kami doakan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam pergumulan mereka, supaya anak-anak kami bersama Tuhan, berjalan bersama-Mu, sehingga bertekun setia mengikut Tuhan Yesus selamanya. Kami doakan untuk saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan bisnis, dengan warung, toko, kios, dengan usaha bertani dan sebagainya. Semoga semua mengalami Tuhan dan mereka tetap bertekun melakukan yang Tuhan maksudkan bagi hidup mereka. Karena Tuhan punya tujuan yang jelas bagi mereka, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami membawa semua pokok-pokok doa kami Tuhan, secara khusus untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati di dalam pengelolaan, di dalam menata ekonomi maupun juga kesehatan karena pandemi COVID ini Tuhan. Tolong Tuhan mampukan pemerintahan negara kami untuk melakukan semuanya ini dengan baik, dengan pertolongan-Mu, sehingga masyarakat Indonesia boleh tetap bertahan dengan kondisi yang ada ini dan bisa melepaskan dari semua beban ekonomi maupun beban pandemi. Tuhan memberikan kebijaksanaan pada pimpinan negara kami, juga kepada kami semuanya. Juga berkati Tuhan untuk warga masyarakat yang sedang sakit, untuk semua yang sedang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga Tuhan dengan keadaan kami satu persatu Tuhan dalam pergumulan kami saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan, pergumulan pasangan Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, menolong di dalam kami boleh mendapatkan jalan, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan di dalam kami melangkah. Begitu juga kami berdoa, menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan
boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang terulur untuk boleh memberikan, untuk juga Engkau memberkati sehingga kami semuanya boleh hidup dan dengan penuh pengucapan syukur, dan kiranya hidup kami boleh kami persembahkan menjadi kemuliaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat kami dan doa persembahan ini hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita mempersembahkan hidup kita sambil mengingat Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku seru bagong yang menggema dan cadang yang kemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita
Yesus, percayalah, Tuhan punya tujuan yang jelas buat hidupmu. Ia yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," adalah Tuhan yang menuntun kehidupan sehingga di dalam Dia ada penyertaan. Apapun yang terjadi, katakan ya pada kehidupan. Sekarang berjalanlah bersama Tuhan, diiringi oleh berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saatnya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Sampai jumpa di ibadah Innovative Generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.